Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di bangun ruang bagian 3B ya. Perhatikan kubus ABCD di bawah ini ya. Jarak titik A ke bidang DCGH adalah titik A ini di sini dengan bidang DCGH. Ini ditanyakan jaraknya. Nah, jarak titik A ke bidang ini membahas mengenai jarak titik ke bidang ya. Itu adalah mengukur garis sebagai perwakilan ya, perwakilan jarak, yaitu garisnya mana? Garisnya kalau di sini sudah ada garisnya, yaitu AD, bukan AC ya, bukan AC tetapi AD, yaitu jarak yang paling pendek. Nah, AD ini syaratnya bagaimana sebagai jarak untuk mewakili jarak AD? Syaratnya dari titik A ditarik garis harus menembus di DCGH. Ini menembusnya di D. Bisa saja menembus ke H, bisa ke C, bisa, tetapi yang tepat adalah ke D. Kenapa? Karena harus tegak lurus. Bukti bahwa tegak lurus kalian sudah mempelajari di bagian 3A, yaitu AD itu siku-siku terhadap garis DH. Di sini siku-siku DH. Kemudian siku-siku terhadap DC, di sini DC ya. Maka karena dua garis terletak pada DCGH, yaitu DH dan DC terletak pada DCGH, maka AD itu tegak lurus. Nah, jadi jarak titik A ke bidang DCGH adalah panjang ya, garis yang ditarik dari A, dari titik A ya, ke bidang DGH, tapi syaratnya harus menembus dan tegak lurus ya. Panjang garis yang ditarik dari titik A menembus dan tegak lurus. Menembus siapa? Tegak lurus dengan siapa? Dengan bidang DCGH ya. Yaitu panjang garis itu yang dimaksud, garis yang dimaksud yang menembus dan tegak lurus bidang DCGH adalah garis AD ya, AD ya. Nanti dipahami, mungkin ada soal lain ketentuannya seperti ini. Mungkin posisinya titiknya mungkin titik B dengan bidang EFGH gitu ya. Jarak titik B terhadap bidang EFGH, nanti garisnya yang mana gitu ya, yang sebagai perwakilan. Lanjut yang kedua. Perhatikan kubus ABCD di samping. Gambarkan garis yang mewakili jarak titik A ke bidang BDHF. A ke bidang BDHF. Nah, gambarnya belum ada ya, BDHF nanti digambarkan. Solusinya ya kita gambarkan dulu yang lengkap. Nah, karena bidang BDHF itu belum ada, kita gambar bidang BDHF. Kita buat garis, BD kan belum ada garis, kita buat garis. DH sudah ada, HF belum ada, kita garis. FB sudah ada. Nah, ini sudah lengkap, berarti bidang BDHF ini BDHF. Ya, BDHF ini segi 4, tetapi bangun apa ini? Apakah persegi? Apakah persegi panjang atau jajaran kencang? Biasanya kita terkecoh, BDHF dikira jajaran kencang, padahal ini bukan jajaran kencang, kelihatannya miring karena ini tidak menghadap frontal ke muka kita. Kalau diputar, ini bentuknya bukan jajaran kencang. Apakah persegi? Bukan juga, karena panjang BF dengan FH beda. FH kan miring, sisi miring ini, maka ini lebih panjang dibandingkan dengan BF. Nah, ini kalau ABF ini persegi, tapi kalau BDHF bukan persegi tapi persegi panjang ya. Oke. Nah, kemudian buat garis dari titik A harus menembus ke bidang BDHF, harus menembus, tapi menembusnya juga harus tegak lurus. Apakah A ke D menembus? Iya, tetapi tidak tegak lurus. A ke B, iya menembus BDHF, tetapi tidak tegak lurus. Bisa juga A ke F, A ke H, atau A ke tengah-tengah sini, ke tengah-tengah BDHF, tetapi tidak tegak lurus, harus tegak lurus. Ya, maka caranya kalian ingat sifat
diagonal sisi ya, diagonal ini diagonal BD, satu lagi kita buat diagonal AC ya, buat garis AC. Kemudian diagonal yang atas, diagonal EG ya. Diagonal AC dengan diagonal BD, kalau menurut sifat dalam kubus, maka kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus di sini. Nah, ini titik potongnya P. Ya, kita buatkan nama titik potongnya P. Kemudian EG dengan FH juga berpotongan tegak lurus, titik potongnya di tengah-tengah ini. Ya, kita namakan titik Q. Ya, titik Q. Kemudian kita hubungkan Q dengan P. Ya, itu. Perhatikan bahwa karena Q itu titik tengah di bidang atas nih, P juga titik tengah di bidang bawah ABCD ya, di tengah. Maka karena sama-sama titik tengah lalu tarik garis, ini pasti tegak lurus sejajar ya, sejajar dengan EA. Karena EA tegak lurus dengan ABCD. Ini di bagian 3A, video 3A kan sudah dibahas, EA itu tegak lurus bidang ABCD, maka QP juga sejajar, kan di tengah-tengah ke tengah-tengah, itu pasti sejajar, maka ini juga tegak lurus dengan ABCD. Nah, sekarang kita buat, kita buktikan, kita analisa ya. AP karena ini AC itu diagonal sisi dengan BD juga diagonal sisi berpotongan tegak lurus, maka AP juga siku tegak lurus 90 derajat ya di sini. Ya, siku-siku di sini. Saya tandain siku-siku ya. Jadi AP itu siku-siku dengan BD atau tegak lurus dengan BD. Berikutnya AP juga tegak lurus dengan PQ. Karena PQ kan berdiri tegak nih di bidang ABCD sejajar dengan EA ya. PQ dengan AE sejajar. Ini juga siku-siku. Maka AP juga tegak lurus. Karena QP itu sejajar dengan EA juga siku-siku tegak lurus dengan ABCD, maka QP juga tegak lurus dengan ABCD. Tegak lurus dengan ABCD berarti tegak lurus dengan semua garis yang ada di ABCD, yaitu AP juga garis yang terletak di ABCD. Maka QP tegak lurus ya, siku-siku atau tegak lurus dengan AP. Saya beri tanda. Nah, ya. Jadi AP itu tegak lurus dengan dua garis, yaitu BD dan PQ. Padahal BD dan PQ terletak pada bidang BDAF. BD dan PQ terletak pada bidang BDAF. Maka AP itu dengan ketentuan yang sudah dipahami di 3A, berarti AP itu tegak lurus dengan bidang BDAF. Kenapa? Karena tegak lurus dengan dua garis yang terletak pada bidang BDAF ya. Itu kesimpulannya, garis AP itu tegak lurus dengan BD dan tegak lurus dengan PQ, sedangkan BD dan PQ terletak pada bidang BDHF. Maka berarti AP menembus dan juga tegak lurus BDHF. Nah, kesimpulannya, garis yang mewakili jarak titik A ke bidang BDHF adalah garis AP ya. Kita buat garisnya yang warnanya beda, ini AP ya. Demikian materi di bagian bangun ruang 3B. Kalian kerjakan soal yang terpampang di Google Form ya, nih kalian lihat linknya, kalian kerjakan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ada dua bagian, yaitu bangun ruang untuk bagian 3A dan 3B. Masing-masing ada soal harus dikerjakan hari ini. Sekian, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau agar lebih paham, diulang-ulang lagi. Semoga cepat memahami dan sukses untuk kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.